Tanya menurut Profesor Mahfud dengan gaya Gibran kemarin dalam debat Cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Bro? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Istimewa sekali ini Prof Mahfud nih. Saya mau tanya, siap tabrak dan menabrak? Siap tidak? Tabrak dan menabrak? Siap. Oke. Kita mau agak slow dulu nih. Silakan, yo. Wah, Prof Mahfud udah sangat siap ini teman-teman. Saya duduk aja ya. Boleh Duduk aja Prof. Boleh, Prof. Sebelum kita mau nabrak dan ditabrak Prof, Ya. malam hari ini Prof Mahfud kan ada di Semarang. Ini kita mau tawarin dulu mau minum apa Prof? Apa yang tersedia nih? Ada kopi, Prof. Ada kopi, air putih, teh. Saya minta kopi. Kopi. siap. Pahit atau ada gulanya Prof? Enggak. Pahit aja, pahit. Pahit aja, kopi pahit. Mantap. Iya. Buat nemenin Prof Mahfud minum kopi pahit, Iya. kita juga mau sediain makanan khas Semarang. Apa itu? Makanan khas Semarang yang sudah hadir untuk kita. Ada lumpia. Lumpia Semarang. Wah, Mana nih mantap lumpianya? itu. Itu ada Oke, bau ini dia bumbunya. Prof. Iya. Wes. Wih. Paket komplit nih, Prof. Siap. Ini yang punya nih. Yang Oke. Yang punya Borjuis namanya ya. Borjuis, oke. Namanya siapa? Namanya Bima. 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 Pemilik kopi Borjuis. Yes. Ada yang mau disampaikan Wah, Mas? ini Oh Prof iya langsung Mas. datang, Bro. Iya. Oh. Lumpia, Iya, kamu lumpia buat sendiri Semarang. apa beli Khas kamu? Semarang nih. Ini ngingetin. Kamu buat sendiri apa beli? Beli. Oh, yang Wih. terenak di Semarang. Oke. Semarang punya Koci lumpia tiga, terenak. yang datang ratusan nih. Wah. Oke, Spesial makasih. dong. Spesial. Lumpia itu hasilnya dari rebung. Rebung itu biasanya Bambu kan dari muda. bambu ya. Iya, Bambu itu bambu gedek. muda. Gedek tahu gedek? Mengingatkan pemimpin-pemimpin sekarang banyak yang raihnya gedek. Ya. Tabrak! Tabrak. Oh. Pak Mahfud non. Pak Nah, ini Mahfud. gedek ya. Yuk. Pak non sewu sekalian saya mau bertanya sesuatu Pak. Ke Bima Pak ini, Mahfud. Bima Iya. bertanya duluan. Harus diberi prioritas ini karena yang punya. Silakan duduk Mas Bima. Sini Mas Bima. Nah. Sini ya. Sebelah sini Mas. Saya jujur deg-degan banget Pak sama Pak. Saya sudah mengidolakan lama banget sama Pak Mahfud Sedikit, Pak. Mas. Oke. Nah, idola ya. Berarti kalau idola dua nggak pakai Mas ya? Nggak kepakai Mas. Biarpun udah di sini tetap tabrak. Tabrak. Yang Singkat, Mas. kepakai berapa Mas? 03. 03. Iya Mas, monggo. Oh ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Pak atas kunjungan Pak Mahfud ke tempat kami. Ini juga kita pesankan khusus lumpia dari Semarang yang terenak Pak. Mantap. Ini. Jadi tidak ada di menu kami tapi khusus untuk Pak Mahfud agar Pak Mahfud tahu bahwa Semarang itu enak. Ini sekalian saya izin bertanya ya Pak untuk kepastian saya sendiri juga. Jadi apa yang membuat saya yakin Pak bahwa 03 hanya tunduk terhadap rakyat, kepentingan rakyat dan konstitusi dan tidak menjadi boneka partai pengusungnya. Wow.
Ini belum apa-apa udah main boneka-bonekaan. Tenang. Anda menantang Pak Mahfud siap tabrak Pak. Tabrak Pak Mahfud. Cocok. Hajar Prof. Langsung dijawab. Langsung aja Prof. Langsung. Jawaban atas itu semua dari track record saya. Saya tidak pernah menjadi petugas siapapun kecuali sesuai dengan konstitusi. Dan saya 24 tahun bekerja di jabatan pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain, tidak pernah melanggar prinsip bahwa saya melaksanakan konstitusi. Jadi saya menjadi alat konstitusi. Oke? Oke. Ya itu aja. Yang pasti bukan anak haram konstitusi. Ya. Namanya juga anak haram. Tidak ada catatan MK. Iya. Kalau pulang digendong sama omnya. Wah. Oke, ada lagi Mas Bima. Thank Sudah you. cukup, terima kasih Bang. Oh, bes. Kamu siapa tuh? Kamu namanya siapa tuh? Jerry. Jadi hati-hati kalau pulang ya. Hati-hati Saya nih. kira saya diancam. Ternyata enggak. Gimana? Seru nggak? Siap tanya, siap nabrak. Siap nabrak. Siap, Ayo Mas. Itu menarik tuh, ada di luar milenial kayaknya sudah Iya, usianya kayak di atas sini, 60 ikut siap. hadir tuh. Oh, Terima ada kasih Mas langsung Bima. tanya Pak Mahfud. Hah? Oke. Wis. Oh, oke, Wah, Prof. ini Iya, dia. siap. Coba bayangin ini orang sudah di atas 60, di atas Gen Z dan Gen milenial. Gen Y ya. Masih ke sini juga. Apa Pak? Namanya siapa Pak? Lapor ke Iya, sini dulu. silakan Pak. Namanya Perkenalkan siapa? Pak, Iya. nama saya Kaljono. Iya. Saya dari Ketua LW3 Kelurahan Kemijen. Iya. Ketua RW. Kelurahan Kemijen. Tegas. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud. Saya jadi anggota PDI, mulai saya belum sunat sampai sekarang. Weh, belum sunat itu umurnya Dan berapa? usia saya sudah menginjak 80 tahun. Sudah menginjak 80 tahun. Bulan 3 itu nanti saya 80 tahun. Yang Mantap. perlu kami tanyakan Pak kepada Bapak Mahfud. Saya jadi RT 33 tahun. RT 33 tahun. Sekarang masih menjabat RW 9 tahun. 9 tahun, Mantap. bukan main. Pengalamannya Yang saya banyak. tanyakan kepada Bapak, kenapa di Kelurahan Kemijen ada 11 RW? Untuk penyertifikatan Pak, di RW 3 yang belum pernah tersentuh sertifikat adalah di RW 3 Pak. Sertifikat apa Pak? Tanah. Oh. Oke. Padahal saya sudah datang ke staf kepresidenan, Wow. ke BUMN, ke Bu Sri Mulyani, ke Pak Wakil Presiden, dikawal dengan Pak Supiyadi Pak. Jadi saya mohon dengan sangat, penyerahan sertifikat pada hari Rabu kemarin, Kemijen ada, tapi di RW 3 tidak ada Pak, hanya 4 tok. Menurut Bapak karena apa? Karena Bapak PDI gitu? Karena Bapak orang PDIP atau apa? Enggak Pak, Karena apa? ini payung hukum katanya tanah PT KAI. Nah, Padahal itu sudah diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Ini saya mohon dengan sangat Bapak, payung hukumnya sudah ada dan Baik. sudah dikirim ke staf kepresidenan Pak. nah. Kalau nanti Bapak mau bukti, ini masih di bawah Pak Yai juga membawa. Ya, karena waktunya kalau di sini terbatas, nanti Ya. buktinya akan dibawa Bisa oleh staf diserahkan. saya. Terima Oke. kasih Oke, sekali makasih. Bapak. Siap, kejawab ya Pak ya. Ya, terima Oke. kasih. Mari, Pak. Terima kasih. Oh. Wey. Pak Wow. Sarjono. Pak Karjono. Semangat. Tabrak Pak Karjono. Tabrak. Iya. Tabrak Pak. Tabrak Pak. Ini umur 80 loh, sudah lebih dari 70 umurnya. Hebat Bapak ini. Mantap Pak, Oke. ada pertanyaan Pak. Kita mau bahas dikit ya. Kita Kemarin mulai. kita mau bahas tentang debat cawapres kemarin. Wah. Dengan gaya yang Wow. Cari apa tuh? Hitap. cari pisang. Oh. Weh, Kirain Ya, cari etika Mas. Cari pisang. Oh, Nah, iya. kita mau tanya menurut Profesor Mahfud dengan gaya Gibran kemarin dalam debat cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan?
Jadi Langsung serang, Prof. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Prof? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Tabrak! Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Receh. Oke. Receh ini, receh. Bentar ini dulu. Iya. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Ya, betul. Prof, kemarin juga gini-gini, Prof. Iya. Oke, gini Prof. Saya ada satu pertanyaan dan ini menurut saya cukup penting, Prof. Hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja, setuju? Setuju! Kita melihat Prof, banyak sekali fenomena adanya indikasi kesalahan ataupun penyimpangan dari kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Setuju! Pengerahan aparat keamanan, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan. Satu pertanyaan saya Prof, kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof Mahfud simple. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Apa Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain.
Bagaimana kalau menteri mendaki yang calon lain? presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya. Banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Tabrak! Tabrak! Tabrak, Bro. Siapa itu? Singkat, ces gitu, Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, Prof. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya menteri ataupun aparatur negara yang lain. Kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof. Terbukti dalam kunjungan kenegaraan mereka selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak gitu? Apakah harus mundur? Ya biar masyarakat yang menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara.